Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel gue kali ini Subhan Ger. Jadi di channel gue kali ini kita akan membahas tentang seputaran mahasiswa dan gerakan mahasiswa. Oke, saat ini tanpa berbasa-basi lagi, saat ini saya telah bersama dengan saudara Faldan yang bagi saya dia sangat dalam hal aktivitas gerakan mahasiswa alternatif. Beliau cukup turut andil dan berpartisipasi dalam gerakan-gerakan mahasiswa yang alternatif. Oke, sekarang Bung, halo. Oke, saya ingin bertanya-tanya kepada Anda tentang mahasiswa. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya ke gue gitu. Kira-kira Bang, apa itu mahasiswa? Dari sini sudah ada orangnya, yaitu Faldan tadi. Yang sudah saya sebutkan namanya. Kira-kira Bang, menurut pandangan Faldan, mahasiswa itu apa sih gitu? Terima kasih pada kawan Subhan juga. Jadi soal mahasiswa kita bisa fokus bersama. Kalau misalnya di KBBI dan sebagian literatur yang lain menyampaikan bahwa mahasiswa itu adalah orang yang berkecimpung di perguruan tinggi, yang watak mindset pola pikirnya itu berbeda daripada siswa. Dia lebih meningkat dari siswa. Yang kedua, kalau kata Tan Malaka kan, mahasiswa itu hati dan pikiran daripada masyarakat. Jadi bagi saya mahasiswa itu orang yang kemudian berkecimpung di perguruan tinggi yang ilmu pengetahuannya, watak mindset pikirnya itu berbeda dari mahasiswa. Ya guys, itu mungkin pandangan Faldan tentang mahasiswa begitu. Tadi saya sangat suka dengan apa yang tadi Anda kutip dari Tan Malaka, misalkan tadi bahwa mahasiswa adalah hati sanubari rakyat gitu. Kalau misalkan Tan Malaka mengatakan bahwa hati dan sanubari rakyat, kalau misalkan saya konteskan dalam gerakan mahasiswa akhir-akhir ini, apakah masih bisa diberikan predikat bahwa mahasiswa adalah hati dan sanubari rakyat? Yang pertama, untuk konsepnya Tan Malaka, mahasiswa itu hati dan pikiran dari masyarakat. Kalau misalnya dikontekskan atau dikaitkan dengan realitas objektif saat ini itu dia berbanding lurus dengan apa yang dan Malaka. Misalnya khususnya di Maluku Utara, di kampus yang internasional sendiri pun banyak tuh isu-isu yang beredar, misalnya soal pembungkaman ruang demokrasi, soal fasilitas kampus, misalnya banyak sekali masalah-masalah yang lain. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus yang internasional sendiri pun tidak mampu diusut, tidak mampu diselesaikan. Jadi bagi saya hilang tuh mahasiswa saat ini, hilang dari apa yang kemudian disampaikan oleh Malaka. Mati gerakan mahasiswa saat ini. Karena yang pertama kita bisa melihat, yang pertama tuh pengaruh besarnya kapitalisme yang merosot sampai ke pendidikan, sehingga membuat gerakan mahasiswa di saat ini tuh dia mati. Dan juga untuk kampus saat ini juga dia sebagai satu kata Reong Patipasang dalam bukunya Sekolah Candu, dia sebagai satu wadah ladang pasar yang dimana titik kefokusan birokrasi kampus itu hanya fokus pada persoalan mengakumulasi modal dari uang UKT tunggalnya mahasiswa. Jadi seperti ladang pasar, sudah tidak sama dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara atau pendidikan nasional. Sudah tidak sama lagi kalau misalnya pendidikan saat ini, dan juga gerakan-gerakan mahasiswa di Maluku Utara sudah mati. Ya, jadi saya tadi agak sedikit kan kita tahu bersama. Oke Bung, kan kita tahu bersama bahwa sifat dasar dari kapitalisme itu kan adalah akumulasi kapital, ya kan, dan kemudian dikontekskan dalam ranah pendidikan ini sangat masif gitu. Sekarang saya
hanya ingin meminta harapan dari saudara. Apakah masih ada harapan untuk gerakan mahasiswa kali ini? Ya, yang pertama kalau ditanyakan soal harapan untuk gerakan-gerakan ke depan, misalnya di kampus yang alternatif sendiri, bagi saya harapannya sangat besar. Ya, walaupun kata Bung Karno pernah menyatakan bahwa kapitalisme itu kita tidak mampu menghancurkan, nah kita hanya bisa mengontrol. Itu kata dari kata Bung Karno. Jadi bagi saya untuk harapan melanjutkan gerakan-gerakan ke depan bagi saya sangat besar. Tinggal titik fokusan kita itu banyak mempublikasikan soal kesadaran massa, misalnya di mahasiswa di internet, bangun kesadaran di tingkat mahasiswa, misalnya buat literasi, lanjutkan diskusi itu, budaya baca itu ditingkatkan, sama selalu merefleksikan isu-isu yang kemudian beredar saat ini. Jadi bagi saya untuk harapan gerakan ke depan bagi saya masih bisa. Oke. Ya, itu guys. Saya pikir tadi dia sudah satu paket ya antara harapan dan solusi sekaligus ya. Saya pikir tadi literasi dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita tentang apa itu mahasiswa dan gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment dan share ke teman-teman yang lain. Biar kita saling berbagi. Oke, sekian. Akhir kata dari saya, hidup adalah masalah, maka fungsi dari manusia adalah menyelesaikan masalah itu sendiri. Oke, thank you.